Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat belajar bersama. Kemudian saya mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk mengirimkan sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah membawa kita dari alam kebiadaban menuju alam peradaban. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tema dengan judul menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bacaan Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Adapun terjemahan Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina, yaitu, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dari Abu Umamah bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu seraya menghardiknya dengan berkata, "Diam kamu, diam kamu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dekatkanlah dia kepadaku." Lalu pemuda itu mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu dan janganlah kamu dekat, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah." Pemuda itu lalu duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menguatkan, orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menguatkan, orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah kamu suka bila perbuatan zina itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayahmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayah mereka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ibumu? Pemuda itu lalu menjawab, tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan oleh bibumu dari pihak ibu mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan ke dada pemuda tersebut seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, serta peliharalah fajrinya. Lalu pemuda tersebut tidak lagi menoleh, berjanji tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun. Kemudian isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk mendekati, apalagi melakukan. Perbuatan zina, hubungan badan biologis di luar tali pernikahan yang sah, baik dilakukan oleh yang sudah pernah menikah atau disebut sebagai zina muhsan, maupun yang belum menikah atau disebut dengan zina ghairu muhsan dan merupakan bukan pasangan yang sah atau suami istri. Zina dikategorikan perbuatan yang keji karena memiliki dampak negatif yang sangat merugikan. Di antaranya, 1. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Hati akan diliputi kegelisahan, tidak tentram, dan jauh dari kekhusyuan dalam beribadah. 3. Pikiran menjadi tidak akan tenang karena diliputi rasa bersalah, bisa menimbulkan stres bahkan sampai bunuh diri. 4. Malu bergaul dengan orang lain karena dikucilkan masyarakat, kemudian hilangnya martabat atau harga diri termasuk orang tua. 5. Nasab atau keturunan menjadi tidak jelas. Jadi, zina merupakan jalan yang buruk karena sudah diberi jalan yang baik dalam menyalurkan kebutuhan biologis, yaitu dengan menikah. Hubungan biologis tanpa pernikahan tak ubahnya seperti hewan atau binatang yang juga melakukan hubungan biologis dalam menyalurkan keinginan atau nafsunya. Lanjut, ayat ini berisi tentang larangan mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan disebut perbuatan zina. Perbuatan tersebut biasa disingkat dengan istilah LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Gay adalah seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau sering disebut dengan homoseksual. Biseksual yaitu seseorang yang tertarik baik kepada pria maupun wanita. Sedangkan transgender adalah orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan pula perempuan, atau gendernya berbeda dengan dokumen yang ditulis oleh dokter di surat kelahiran. Sedangkan yang dimaksud perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. Nah, di antara contoh perbuatan mendekati zina adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan, norma, dan agama. Kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat lalu menghayalkannya. Keempat,
melihat film atau tayangan media yang dapat mengundang syahwat. Dan kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Zina adalah dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan pelakunya, keluarga, dan masyarakat. Olehnya itu, kita harus menjauhi perbuatan setan tersebut. Kemudian, bacaan Quran Surah An-Nur ayat 2 tentang perbuatan zina. Kemudian, hikmah pengharaman pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Ketiga, menjaga diri dari penyakit yang bisa ditimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. Keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri karena malu telah berzina. Kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Selanjutnya, cara menghindari pergaulan bebas dan zina berdasarkan kandungan Al-Quran. Yang pertama, berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Karena dengan berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan, maka kehormatan diri akan terjaga. Kedua, memilih teman bergaul yang soleh. Sebab teman yang soleh akan mengajak kita berbuat kepada kebaikan dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang bisa memberikan peluang atau kesempatan untuk berzina. Keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat yang sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, atau membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang bisa menimbulkan nafsu birahi. Kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, seperti membaca buku keislaman, aktif dalam organisasi remaja masjid. Kemudian keenam, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berzikir dan membaca Al-Quran. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku. Mohon kiranya Ibu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.